Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Hilda dengan NPM 2001 2010 176 dari mata kuliah Strategi Operasi Kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 9, proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi dari buku Nigel. Perumusan strategi operasi adalah proses untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara bagaimana menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Yang pertama, paling umum, perusahaan mulai dengan menganalisis persyaratan atau kebutuhan pasar mereka, dan kemudian menyelaraskan sumber daya operasi perusahaan untuk mencocokkannya. Yang kedua, perusahaan menganalisis sumber daya operasinya terlebih dahulu, lalu kemudian mencari dan menentukan peluang atau persyaratan pasar yang selaras dengannya. Analisis apa saja yang diperlukan untuk formulasi? Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Ada literatur yang kaya dan canggih tentang pemasaran yang membentang sepanjang sejarah bisnis modern. Yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Analisis SWOT, alat manajemen strategi, yang diterapkan secara luas adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dan eksternal, peluang dan ancaman. Dan meskipun analisis SWOT sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam proses perencanaan efektif, bagian kekuatan dan kelemahan dari SWOT sangat berguna. Yang terakhir, kemampuan. Sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Tetapi gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah gagasan yang mudah. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis. Lalu, tantangan untuk perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan perubahan persyaratan lingkungan. Ini dikarenakan dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Kamus cenderung mendefinisikan inersia sebagai kecenderungan untuk melanjutkan keadaan yang sama atau menolak perubahan. Penting untuk mengeksplorasi sumber inersia. Gaya inersia perlu dipahami jika dampak negatifnya ingin diatasi. Lalu apa itu implementasi strategi operasi? Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Implementasi merupakan bagian penting dari strategi operasi, bahkan jika itu datang pada akhir proses strategi operasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk implementasi? Hubungan organisasi yang sangat penting karena dapat memiliki dampak besar pada implementasi strategi adalah antara mereka yang berada dalam fungsi operasi yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Partisipasi dalam implementasi strategi operasi. Aspek kunci untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yang tersirat dalam implementasi apapun adalah dengan menyertakan orang-orang yang akan menerima perubahan dalam proses dan memungkinkan mereka untuk mempengaruhi perubahan apa yang akan terjadi. Lalu kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses implementasi. Cara yang paling jelas untuk memberikan kesempatan partisipasi adalah dengan mengharapkan karyawan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan itu sendiri. Tetapi ruang organisasi harus disediakan untuk memungkinkan ini. Tidak bisa begitu saja diharapkan bahwa karyawan akan berpartisipasi dalam perencanaan implementasi, di samping beban kerja yang sudah berlebihan. Lalu masuk ke dalam contoh pemaparan yang sudah saya paparkan tadi, yaitu PT Telkom Indonesia. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Pada saat sekarang ini hadirnya berbagai macam jenis gadget menuntut PT Telkomsel harus membuat inovasi untuk menunjang perkembangan dan memenuhi kebutuhan pasar. Untuk dapat menciptakan produk, perusahaan harus menetapkan segmentasi pasar terlebih dahulu. Untuk memenuhi kebutuhan dari tipe pelanggan yang berbeda-beda,
Maka PT Telkomsel mengembangkan kartu inti menjadi beberapa bagian lagi dengan paket promo dan tarif yang berbeda-beda. Sebagai berikut, yang pertama ada kartu AS. Kartu AS ini tuh didesain berdasarkan kebutuhan anak muda yang belum produktif. Yang kedua, kartu simpati ditujukan untuk pelanggan yang sudah produktif tapi dengan budget yang terbatas serta mempunyai kebutuhan telepon, SMS, dan data yang lebih lama. Dan terakhir, kartu Halo. Kartu Halo adalah produk Telkomsel dengan sistem pasca bayar. Yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Menganalisis kemampuan sumber daya operasional seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa analisis SWOT alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasional. Selanjutnya ada strength atau kekuatan. Yang pertama, infrastruktur yang kuat dan terluas di Indonesia. Yang kedua, budaya perusahaan Telkomsel sudah terintegrasi dengan bagus. Yang ketiga, produk terbaik. Yang keempat, hubungan di dalam penyelenggaraan perusahaan Telkomsel dapat terbina dengan baik. Yang terakhir, cakupan jaringan pemasaran yang luas serta kuat. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, anggaran belanja besar untuk infrastruktur dan perubahan perkembangan teknologi. Yang kedua, umur masa operasional infrastruktur atau satelit yang terbatas. Yang ketiga, penurunan pendapatan dari layanan. Yang keempat, pendapatan dari entitas lain belum berperan. Yang terakhir, margin keuntungan turun. Lalu, terakhir, kemampuan. Bagaimana strategi operasi Telkomsel dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Lalu, siapa yang mengimplementasikan strategi? Tergantung bagaimana korporasi diorganisir. Pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan strategi mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi. Pada sebagian besar, perusahaan multi-industri pelaksana strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer yang lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi. Mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu menciptakan dan memelihara kompetensi khusus perusahaan. Lalu yang pertama, penataan staf. Implementasi dari strategis dan kebijakan baru sering membutuhkan prioritas-prioritas baru dalam manajemen sumber daya manusia dan penggunaan yang berbeda atas sumber daya manusia yang tersedia. Jika perusahaan akan mengimplementasikan strategi-strategi pertumbuhannya, perusahaan mungkin perlu merekrut orang baru untuk dipekerjakan dan dilatih. Yang kedua, pengarahan atau directing. Implementasi juga melibatkan pengarahan karyawan untuk menggunakan kemampuan dan keahlian mereka pada tingkat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran organisasi. Untuk mengarahkan sebuah strategi baru dengan efektif, manajemen puncak harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dengan tepat pada para manajer operasional. Sasaran dapat juga dicapai dengan cara yang lebih formal melalui perencanaan tindakan atau melalui program-program tertentu seperti manajemen by objective atau MBO dan total quality management atau TQM. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.